Salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Karena itu saya akan membawakan firman Tuhan untuk kita dalam kegiatan saat ini yang bertemakan merindukan firman Allah dan hidup dalam keadilan. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-40 yang berkata demikian. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Merindukan firman Allah dan hidup dalam keadilan adalah tema untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mazmur pasal 119 menurut gaya bahasa dan isinya disebut Mazmur kebijaksanaan karena bersifat mengajar atau merenungkan salah satu tema kesayangan, kebijaksanaan seperti arti dari tempat Taurat dalam hidup seorang beriman. Mazmur 119 adalah suatu renungan tentang Taurat yang dipuji sebagai anugerah dari Tuhan yang paling berharga. Dan pemazmur saat ini mengajak orang lain untuk mengikuti jalan yang serupa dan mengalami bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dikatakan bahwa Mazmur 119 merupakan suatu renungan sesudah masa pembuangan oleh seorang yang membaca isi kelima kitab Taurat dengan mengutamakan cinta kasih kepada Allah. Bisa kita baca di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur ini mungkin ditulis oleh Ezra setelah bait suci dibangun kembali. Itu bisa juga kita bandingkan Ezra pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15. Sebagai renungan ulang tentang keindahan firman Tuhan dan bagaimana firman Allah menolong untuk hidup suci dan memiliki iman yang bertumbuh. Oleh sebab itu Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra pasal 7 ayatnya yang ke-10. Mazmur ini adalah mazmur dengan pasal terpanjang dalam Alkitab dan memiliki 22 bait yang disusun secara seksama sesuai dengan abjad Ibrani. Dan dalam Mazmur pasal 119 ayat 9, kata Taurat, petunjuk, peringatan, ketetapan, perintah, titah, jalan, janji, hukum, yang semuanya dengan kata firman dan bahasa Ibrani dabar. Pernyataan diri Allah secara umum dan semua perintah-perintah dan janjinya itu kita bisa juga baca dari Mazmur 119 ayat 9 dan ayatnya yang 105. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 33 sampai ayat 35 dalam penjelasan teks dan aplikasinya adalah merindukan firman Allah. Mengapa pemazmur merindukan firman Allah adalah anugerah dari Tuhan.
Firman Allah benar dan indah. Dalam kerinduan pemazmur memohon kepada Tuhan, perlihatkanlah kepadaku apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan dalam bahasa Ibrani, hukim, terdiri atas peraturan-peraturan bagi umatnya, baik untuk pribadi maupun untuk bersama. Dan petunjuk ketetapan dapat menolong pemazmur untuk dapat mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan sampai tujuannya tercapai, yaitu sampai berhasil. Seruan permohonan agar pemazmur dapat mengerti Taurat. Taurat bahasa Ibrani, Torah, hukum, mengacu kepada seluruh pengerahan Allah kepada umatnya, mengacu kepada kitab Kejadian dan Ulangan sampai Ulangan. Pemazmur menyadari bahwa Taurat Tuhan hanya dapat dimengerti dengan pertolongan Allah melalui Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Memahami dengan benar akan menolong untuk dapat melakukannya dengan sepenuh hati. Pemazmur menaruh harap kepada Allah untuk dapat mengabdikan diri dengan sukacita untuk menaatinya. Dan perintah-perintah itu bahasa Ibrani miswat, mengacu pada peraturan atau ketetapan yang mengungkapkan kekuasaan Allah serta kehendaknya bagi umatnya yang harus ditaati. Sebab bagi pemazmur, perintah-perintah Tuhan bukanlah peraturan perbudakan agama, tetapi sebuah resep untuk kebebasan yang bertanggung jawab dan sukacita menjadi hidup di hadapan Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Allah sangat berharga dan penting bagi kehidupan umat percaya. Kalau begitu, apa yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan? Adakah saya dan Bapak Ibu merindukan firman Allah? Merenungkannya, memegangnya? Berapa banyak waktu saya dan Bapak Ibu siapkan untuk mendengarkan firman dan merenungkan firman Tuhan? Jangan-jangan saya dan Bapak Ibu tersita waktu rutinitas dengan hanya mengakses media sosial. Tiap hari duduk, hanya pegang HP dari pagi sampai malam, hanya mau tahu ada perkembangan apa tanpa memegang Alkitab dan membaca serta merenungkannya. Jadi tetap setia kepada firman-Nya dan siapkan waktu untuk menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita buat. Apalagi saat sekarang kita banyak mendengar sementara mendunia pandemi COVID-19. Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah firman Allah menjadi pusat dari ibadah kita? Ataukah banyak waktu yang tersita untuk hal-hal lain, sedangkan pemberitaan firman Tuhan hanya 15 menit lebih daripada ibadah menjadi tidak lagi berjalan penuh hikmat? Dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 36-40, hidup dalam keadilan. Orientasi hidup pemazmur adalah hidup dalam keadilan, bukan uang. Walaupun dalam kehidupan dunia sekarang ini manusia paling sering dan suka mendambakan uang. Karena uang melambangkan status, kuasa, pengaruh, dan keberhasilan. Benar bahwa uang dapat membeli kesenangan-kesenangan tertentu dan memberikan sedikit rasa aman, tetapi bagi pemazmur jauh lebih berharga dari kekayaan adalah ketaatan terhadap Allah, karena ketaatan merupakan harta surgawi. Oleh sebab itu pemazmur memohon kepada Allah agar hatinya terarah kepada pernyataan-pernyataan Allah. Bahasa Ibrani adot merupakan syarat-syarat ketentuan-ketentuan, tuntutan-tuntutan perjanjian yang dinyatakan sebagai kehendak Allah. Mengapa hati harus diarahkan kepada kehendak Allah? Karena hati adalah pusat kehendak dan keinginan manusia. Matius 15 ayat 19. Dari orientasi hidupnya pemazmur mohon menjauhkan matanya daripada hal-hal yang hampa atau sia-sia. Karena mata dalam Kejadian 3 ayat 6, dosa Hawa oleh karena mata perempuan itu melihat. Yang pemazmur butuhkan
untuk tetap berada pada orientasi hidup yang benar, yaitu dengan hidup pada jalan-jalan Tuhan. Bahasa Ibrani derek. Prinsip-prinsip sarana operasional yang dengannya Allah berhubungan dengan umatnya. Untuk dapat hidup adil, maka pemazmur memohon supaya Allah meneguhkan janjinya, karena janji-janji Allah selalu memberikan pengharapan, juga menguatkan dan menghapuskan keraguan-keraguan. Menyimpan janji Tuhan mencegah kita berbuat dosa. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-11. Dan akhirnya pemazmur mengharapkan titah-titah Allah. Bahasa Ibraninya pikudim. Pengarahan yang terinci dari Tuhan yang menyanggupkan untuk dapat hidup dalam keadilan. Pengalaman berharga, pembuangan ke Babel oleh karena bangsa Yehuda tidak berlaku adil. Bisa Bapak Mama membaca dari Yesaya pasal 10 ayat 1-3, Yeremia pasal 5 ayat 28 dan 29. Mau mengatakan bahwa Allah yang telah memerdekakan budak-budak dari Israel, dari Mesir, masih terus bekerja melawan ketidakadilan. Pertemuan Tuhan Yesus dengan Sakeus. Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10. Setelah bertemu dengan Yesus firman yang telah menjadi daging, Sakeus menyadari bahwa ia harus berubah, memberi kepada orang miskin, membayar ganti rugi, disertai bunga besar kepada orang yang telah ditipunya. Mengikut Yesus bukan dapat pikiran dan hati saja, tetapi dalam hidup yang berlaku adil dengan semua orang. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan banyak sumbangsinya kepada seluruh masyarakat. Ada BLT, ada bantuan bansos, dan ada beberapa bantuan yang supaya masyarakat itu merasakan keadilan. Tugas gereja sekarang adalah memberi makan jemaat. Dengan memberikan banyak berdiakonia, itu adalah satu nilai plus untuk kita bisa memberikan pelayanan dan jemaat bisa merasakan hidup dalam keadilan. Kalau melalui firman Allah pemazmur mengetahui apa yang baik, adil dan benar, dan mau hidup adil, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Sudahkah saya dan Bapak Ibu kekasih Tuhan hidup adil dan benar sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah hanya sebatas hanya mendengarkan? Supaya mampu menjadi pelaku firman, mintalah Allah supaya Roh Kudus menolong saya dan Bapak Ibu kekasih Tuhan untuk berjalan sesuai dengan titah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sekalian berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Semua yang kami gumuli dalam kehidupan kami percaya Engkau tetap campur tangan dan akan membaharui kehidupan kami untuk tetap hidup dalam keadilan dan tetap merindukan firman Tuhan untuk kami tetap membaca merenungkannya tiap-tiap hari. Dengan bergejolaknya peningkatan pandemi COVID-19 yang mengganggu keberadaan dunia, bangsa kami, tempat kami melakukan pelayanan, kami percaya Tuhan Engkau akan menopang kami semua sebagai pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin gereja. Kami diberikan hikmat kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik, terutama keadilan, dan kami terus rindu untuk mengajarkan jemaat kami, masyarakat kami, untuk membaca akan firman Tuhan sebagai pegangan penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa buat Klasis Kota Kupang Timur dalam setiap pergerakan pelayanan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan Roh-Mu pada kami semua untuk kami boleh bersama-sama memajukan pelayanan di Klasis kami. Kami berdoa buat pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan sampai kepada kelurahan, kepala desa, RT RW yang ada di mana kami berpijak dan berada. Hikmat Roh Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh bekerja bersama-sama dengan pihak gereja untuk melakukan hal-hal yang baik, membangun kehidupan kebersamaan kami lebih baik dari hari ini.
pandemi COVID ini Tuhan, kami percaya tepat pada waktu Tuhan Engkau akan menghapuskan daripada dunia ini. Bahkan kami berdoa buat teman-teman pendeta kami di Klasis Kota Kupang Timur yang sementara terpapar COVID-19. Allah menopang mereka, menguatkan mereka. Biarkanlah kami diajarkan untuk menambahkan antibodi kami dengan memelihara kehidupan kami, makan minum yang sehat, menggunakan apa yang diajarkan oleh pemerintah yaitu protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Biarlah kami boleh memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Tuhan, juga pemerintah yang telah menerapkan aturan-aturannya. Kuduskan kehidupan kami, karena kami sadar kami tidak sempurna di mata Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan, acara kita sudah berakhir. Karena itu saya mengucapkan selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.